Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk kita semua. Balik maning ning podcast Henggono Tunggale Radar Banyuwangi. Senang sekali hari ini saya Devi Fatihatul Asliha bisa menyapa pemirsa semua dari kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat spesial dan sekaligus menarik juga, yakni mengenai gratifikasi. Karena topik ini kerap dianggap hal yang sepele, padahal ketika kita tidak memahami dengan baik, hal ini justru bisa berdampak besar bagi integritas penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang membuat perbincangan hari ini semakin istimewa, kita kehadiran dua narasumber luar biasa dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Bersama saya sudah hadir Bapak Duyanto selaku PLT Inspektur Kabupaten Banyuwangi dan juga Ibu Dinar Reva Harimbi selaku Auditor Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari gratifikasi itu sendiri, resiko atau dampaknya, serta tindakan apa yang harus kita ambil ketika kita melihat atau berada dalam sebuah kasus gratifikasi. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak Duyanto dan juga Ibu Dinar. Ya, selamat sore Mbak Devi. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak mari kita mulai dari hal yang paling mendasar dahulu ya Bapak. Sebenarnya ketika kita membahas sebuah topik gratifikasi, mungkin masih banyak masyarakat awam yang masih belum memahami hal itu ya Bapak. Dan seringkali dikaitkan dengan kata suap. Apakah memang sebenarnya gratifikasi dan suap itu memiliki ranah yang sama atau sebenarnya konteksnya itu berbeda? Mungkin bisa dijelaskan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa podcast Henggono Tunggale. Betul. Jadi Tunggale hanya di Radar Banyuwangi. Nanti kalau bicara tentang pemahaman gratifikasi, ada pemahaman secara regulasi dan ada juga secara diksi tekstual ya. Baik. Kalau di dalam pemahaman gratifikasi dalam pasal 228 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang gratifikasi, istilahnya ya pemberian dalam arti yang luas. Nah, kalau itu bisa berupa uang, berupa barang, atau bahkan berupa jasa yang tentu terkait dengan jabatan dari yang diberikan. Nah, secara kontekstual, secara tata kata, memang gratifikasi ya berasal dari kata Latin ya, artinya gratia. Nah, gratia itu adalah artinya harafiahnya adalah hadiah atau kebaikan hati. Jadi kalau kita artikan bahwa pemberian gratifikasi itu adalah semacam pemberian hadiah kepada seseorang yang memiliki jabatan tertentu dengan harapan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dari jabatan itu sendiri. Itu globalnya seperti itu Mbak Devi. Baik. Nah, jika definisinya sudah jelas nih Bapak, mungkin muncul pertanyaan lanjutan. Tidak semua pemberian otomatis masuk dalam kategori pelanggaran. Bisa mungkin Bapak menjelaskan perbedaan antara gratifikasi atau pemberian yang diperbolehkan dan juga pemberian yang ternyata itu masuk ke dalam ranah gratifikasi, karena mungkin masyarakat awam juga masih belum bisa membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang gitu. Silakan Bapak. Sesuai dengan pemahaman tadi, adalah pemberian sesuatu yang memiliki bernilai ya dalam arti luas, baik itu berupa uang, barang, dan jasa. Tapi kata kuncinya ada pada jabatan dan keputusan atas jabatan itu sendiri. Baik. Nah, ketika gratia atau hadiah itu diberikan sebelum pengambilan keputusan, maka itulah yang disebut dengan suap. Entah itu berupa barang, uang, ataupun jasa. Nah, harapannya hadiah diberikan sebelum adanya keputusan supaya ada keputusan yang mengarah, yang menguntungkan kepada si pemberi hadiah itu sendiri. Baik. Baik itu yang sifatnya kebijakan, misalnya
mengarahkan sebuah pilihan yang mengarah kepada identifikasi atau spesifikasi yang mengarah kepada pemberi suap. Nah, itulah yang disebut dengan gratifikasi, tapi dalam makna suap, sehingga keputusan itu diambil langsung menguntungkan yang bersangkutan. Tapi ada juga hadiah gratia yang diberikan pasca pengambilan keputusan atas kegiatan yang telah diterima kepada si pemberi gratia tadi sendiri. Jadi bahasanya sudah tanam budi lah kalau bahasa dalam KPK itu. Jadi karena merasa sudah diuntungkan, sudah berutang budi, maka kita diberikan sesuatu kepada pejabat tertentu. Nah, terhadap dua kegiatan inilah yang memang dilarang secara undang-undang. Tapi ada juga yang tidak bersentuhan dengan jabatan ataupun keputusan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita ada seseorang menawarkan barang yang kemudian kalau dia membeli mendapatkan diskon tertentu, tapi tidak ada kaitannya dengan jabatan itu atau sendiri, keputusan. tapi dia selaku konsumen. Katakanlah kita menjadi konsumen sebuah perbankan atau usaha keuangan, tiba-tiba kita dapat undian umroh. Seperti auditor sini ada yang mendapat undian umroh misalnya. Nah, itu terhadap begitu tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Kenapa? Karena dia selaku konsumen. Nah, ketika datang menyerahkan di sini, ya membagi-bagi souvenir. Saya tanyakan kepada Bu Dinar, masuk gratifikasi enggak? Karena kita selaku konsumen, supaya setelah itu dia meminjam uang lebih banyak, gitu, misalnya. Nah, ini tidak ada kata. Atau pada keluarga memberikan hadiah ulang tahun yang sekali lagi tidak ada kaitannya dengan jabatan. Diberi atau tidak beri, toh pemberi tidak akan pernah menerima efek dari keputusan dari jabatan yang diputuskan itu sendiri. Nah, terhadap ini tidak dilarang. Kalau tadi di dalam definisi ada 17 area, termasuk pokoknya kata kuncinya yang bersentuhan dengan jabatan dan pengambilan keputusan, itulah yang dinamakan gratifikasi. Kalau tidak sama sekali tidak. Tadi saya disosialisasi dengan SKPD ketika saya selaku anggota koperasi tiba-tiba setiap tahun itu koperasi itu terhadap anggotanya mendapatkan semacam parsel ya, terhadap ini tidak sebagai seorang asisten, tidak sebagai seorang PLT inspektur, tapi selaku anggota koperasi kami mendapatkan parsel seperti itu. Oh, baik. Gitu. Dari kata kunci yang sudah disebutkan tadi ada kata kunci jabatan dan juga pengambilan keputusan. Berarti ini gratifikasi juga berhubungan di lingkungan instansi pemerintah. Nah, biasanya Bapak seperti apa sih bentuk dari praktik di lapangan yang ada terjadi di instansi pemerintahan? Apakah mungkin sebatas uang atau bisa juga dalam bentuk lain? Jika memang bentuk lain mungkin bisa diberikan contohnya, Bapak. Ya, contohnya ketika secara konkretnya ketika kita sudah memberikan kebijakan diterima oleh yang bersangkutan, terus atas pekerjaan tersebut atau kebutuhan tersebut kita diberikan voucher untuk pergi ke daerah mana, untuk wisata mana, dan itu bagian dari gratifikasi itu sendiri, bukan sebagai seorang konsumen tapi sebagai seorang pejabat dan atas keputusan itu dia sudah merasa berutang budi ya, sudah merasa diuntungkan, kita mendapat. Bahkan kemudian ketika ini ada dua kompetitor misalnya, nah bagaimana supaya bisa memenangkan, maka dia mendatangi pejabat tersebut, akhirnya diambillah keputusan kompetitor yang menang adalah kompetitor yang telah memberikan gratia tadi, jadi suap tadi. Nah, ini ada bagian dari gratifikasi itu sendiri. Jadi banyak contoh-contoh, tidak hanya itu, mungkin biaya menginap dan sebagainya, perjalanan dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu bersentuhan dengan jabatan dan keputusan yang sudah diambil sehingga ada keuntungan yang diperoleh dari pemberi gratia itu tersendiri. Baik. Nah,
Bapak, bagaimana jika seorang ASN ini ternyata sudah terlanjur menerima pemberian tanpa memahami konsekuensi atau mungkin pemahaman dari gratifikasi itu sendiri? Langkah apa yang sebaiknya harus segera dilakukan agar tidak terlibat persoalan hukum di kemudian hari? Atau memang ketika sudah terlibat walaupun tanpa mengetahui itu gratifikasi tetap mendapatkan sanksi seperti itu? Ada sesuatu yang mungkin ada semacam seorang ASN nanti memang sulit. Ada dua peristiwa. Baik. Ada peristiwa pemberian hadiah, kemudian ada mens rea, ada niatan jahat dari pemberi supaya untuk mempengaruhi keputusan. Nah, bagaimana terhadap yang menerima? Logikanya harus segera dilakukan penolakan. Ketika ini sudah menyangkut masuk wilayah gratifikasi. Yang kedua, ada sesuatu yang memang tradisi dan sebagainya, kita sulit untuk melakukan penolakan. Betul. Maka terhadap kesulitan melakukan penolakan, diterima, tapi kemudian dilaporkan kepada KPK atau melalui langsung gratifikasi online .kpk.id. Tetapi kalau memang kesulitan, di Banyuwangi ini ada di Inspektorat menjadi unit pengendalian gratifikasi. Kebetulan Bu Dinar ini yang menangani, bisa dilaporkan, dikembalikan, kemudian nanti Bu Dinar yang akan menindaklanjuti kepada pelaporannya kepada KPK. Gitu. Nah, Bapak, setiap instansi tentu punya tantangan, apalagi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi juga berperan penting dalam menjaga integritas ya Bapak. Menurut Bapak, tantangan terbesar atau tantangan yang saat ini dialami Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dalam mencegah gratifikasi itu sendiri apa, Bapak? Tantangan pertama adalah menertibkan bagaimana kita bisa menertibkan internal dari inspektorat tersendiri. Karena inspektorat ini garda terdepan dari pencegahan tindak pidana korupsi. Makanya kami datang pertama kali ke sini 1 Mei yang lalu, saya wanti-wanti, inilah tempat yang paling luar biasa dibanggakan, tempatnya harus clear and clean. Jadi para auditor ketika dia bertugas di mana saja harus berani clear and clean. Ketika ada satu saja yang terlibat, maka runtuhlah marwah dari inspektorat. Ya, karena ini adalah penjaga pintu gerbang tersendiri. Jadi menentukan internal itu, mengendalikan itulah yang paling penting menurut saya selaku PLT Inspektur. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya saya akan beralih ke Ibu Dinar. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan Ibu terkait istilah UPG yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Duyanto. Banyak masyarakat yang belum memahami sebenarnya UPG itu berperan sebagai apa dan kontribusinya dalam upaya pencegahan gratifikasi itu seberapa besar. Bisa dijelaskan Ibu, silahkan. Terima kasih sebelumnya Mbak Desi, akan coba saya jawab. Jadi Inspektor Kabupaten Banyuwangi ini posisinya sebagai Ketua UPG. Dijabat oleh Bapak Inspektur, kemudian kami di tim Irban Wilayah 4 yang bisa disebut juga dengan tim khusus, yaitu terutama di tim 7. Tugas kami sebagai tim UPG itu berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 22 tahun 2022. Jadi ada beberapa tugas antara lain yaitu menerima, menganalisis dan mengadministrasikan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkup wilayah pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian selanjutnya menerima, menganalisis dan mengadministrasikan penolakan. Jadi selain penerimaan, kita juga menerima laporan penolakan atas gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri penyelenggara negara di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang ketiga, kita melaporkan kepada KPK. Kemudian yang keempat, kita menyusun rekapitulasi laporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi yang telah dilaporkan ke KPK. Kemudian selanjutnya kita menyajikan kepada Ibu Bupati, menyampaikan kepada Ibu Bupati terkait pelaporan atas gratifikasi dan penerimaan gratifikasi dan penolakan gratifikasi yang sudah kita sampaikan ke KPK. Kemudian kita juga
kepada Ibu Bupati menyampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan, juga terkait memberikan masukan terkait kebijakan pengendalian gratifikasi. Kemudian selain itu kita juga memberikan fasilitas pemeliharaan. Dalam hal ini maksudnya apabila ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi, nah kita menerima dulu barangnya, kita simpan, kita menjamin keamanannya, kemudian menjamin selain aman juga tidak rusak, sampai dengan menunggu ketetapan oleh KPK. Setelah kita bantu, ketika penerima melaporkan, barang kita simpan. Kita tunggu sampai dengan ketetapan dari KPK keluar, apakah bisa dimiliki oleh pribadi, apakah dimiliki oleh negara. Apabila dimiliki oleh negara, apakah akan dimiliki oleh penerima tadi atau disetorkan ke negara melalui KPK. Nah, kalau kita memilih untuk kita miliki, kita bisa mengganti dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh KPK. Kalau kita tidak berminat untuk mengganti, kita bisa mengirimkan ke KPK, pertama bisa dengan biaya pribadi, atau bisa dengan biaya dikenakan kepada UPG, atau bisa biaya dikenakan kepada KPK gitu. Berarti sangat runtut ya, Bu? Iya, betul. Nah, untuk yang selanjutnya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dwi terkait tindakan apa yang dilakukan ketika kita berada di ranah gratifikasi. Nah, ketika ada pegawai yang ternyata menerima gratifikasi tetapi tidak melaporkan, apa konsekuensi yang ditanggung? Mungkinkah sanksinya hanya sekedar administratif atau bisa juga sampai pada ranah pidana? Jadi sebenarnya untuk sanksi tersebut sudah diatur di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi di pasal tersebut sudah dijelaskan, yaitu tentang hukuman pidana terkait dengan penerimaan gratifikasi. Jadi di situ disebutkan bahwa ada pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal paling singkat itu 4 tahun, paling lama itu 20 tahun, atau denda berupa uang yaitu paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Tetapi ada kriteria-kriteria yang mendasari pengenaan pasal tersebut di ayat 1-nya. Pasal 12B Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Baik, berarti sanksinya juga cukup besar ya, Ibu. Baik, kalau ASN memiliki kewajiban untuk melaporkan, bagaimana dengan masyarakat umum, Ibu? Apakah masyarakat juga bisa berperan aktif dalam mengawasi atau melaporkan tindakan gratifikasi? Jika memang mempunyai peran aktif, mungkin bisa dijelaskan mekanisme untuk pelaporannya. Mungkin kan masyarakat umum bisa saja melihat sebuah tindakan gratifikasi tapi tidak tahu harus melaporkan kemana, harus menyiapkan apa saja yang harus dilaporkan, atau mungkin hal-hal lainnya. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Desi. Jadi begini, kalau kita sebagai masyarakat ya, yang pertama, yang paling utama dulu adalah jangan sampai gratifikasi itu muncul dari kita sebagai penerima layanan dulu. Jangan dibiasakan, meskipun itu hanya sebagai ucapan terima kasih. Baik. Karena kita sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, semua atas aktivitas yang kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan sudah dibiayai oleh negara. Baik. Jadi sebagai masyarakat, kita harapkan masyarakat tidak berperan aktif, misalnya supaya cepat memberikan suap. Gitu. Jadi kalau gratifikasi itu kan apa yang kita terima setelah jasa yang kita berikan. Kalau di depan kan namanya jadi suap. Betul. Nah begitu sebagai masyarakat kita himbau apa layanan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan gratis. Contohnya pelayanan yang diberikan di MPP dan sebagainya sepanjang itu sudah diatur dalam peraturan Bupati, maka kita tidak perlu memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun. Baik. Oh ya, Bapak Dwianto, terkait web yang tersedia di KPK itu kan juga bisa menjadi tempat untuk melaporkan sebuah tindak gratifikasi ya, Bapak. Nah, itu apakah masyarakat umum juga bisa melaporkan di sana atau hanya yang terlibat dalam gratifikasi itu? Ya, pada prinsipnya
semua web itu dibuka untuk umum. Oh, untuk umum. Jadi siapapun boleh melakukan pelaporan, termasuk pejabat tersebut apabila tidak melalui UPG, unit pengendalian gratifikasi di inspektorat, nggak ada masalah. Kita melaporkan telah terjadi peristiwa gratifikasi dan telah melakukan langkah-langkah. Kalau misalnya berupa uang, langsung dikembalikan ke kas negara atau ke kas daerah, buktinya juga bisa dilampirkan kalau memang itu berupa uang. Tapi ada juga yang seperti adat, misalnya Idul Fitri dan sebagainya, itu kita diberikan buah misalnya. Nah ini kalau tidak menunggu jawaban terlalu lama, terkadang membusuk. Buahnya. Kadang-kadang kalau reaksi cepat, pernah ada pejabat dijawab oleh KPK, berikan kepada fakir miskin misalnya, berikan pada yatim piatu, pada tetangga yang nggak mampu, maka kita lakukan. Tapi ada juga yang melakukan karena sudah tahu, dibagi dulu, difoto, baru dilaporkan. Ada dokumentasinya. Juga peristiwa kita juga laporkan pada UPG waktu kita menerima seperti itu. Jadi semuanya bisa berlaku umum. Cuman masalahnya adalah janganlah ada bisa melapor dengan melaporkan berbeda. Kalau melapor diri sendiri melapor. Tapi pihak lain itu melaporkan. Janganlah ada niatan yang tidak bagus untuk melaporkan ASN, melaporkan pejabat, supaya nanti ini tuman ini kalau atau memang ada sesuatu yang tidak tersampaikan keinginannya, kemudian melaporkan. Tapi kita inginkan ingin supaya ada perbaikan, bukan ingin supaya membuat orang lain sengsara. Nah, kita tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Tapi dalam ketidaksempurnaan itu, masyarakat bisa berperan aktif, dilaporkan kepada kita tindak lanjuti, kemudian kita lakukan langkah-langkah penjagaan, bahkan preventif. Ketika sudah terjadi, ya kita paksa untuk bisa terjadi peristiwa dikembalikan ke kas daerah. Memang tujuan kita itu. Hanya memang kita sudah, karena itu kita sosialisasi kepada seluruh ASN, pejabat pengadaan barang jasa, bahkan kepada vendor, pada pengusaha kita sampaikan, jangan memberikan sesuatu, jangan memberikan hadiah apa-apa kepada, terutama tadi disebut oleh Bu Dinar, pada pelayanan, bentuk pelayanan beri. Ibu Bupati sudah menggariskan, bahkan untuk pelaporan sudah ada Banyuwangi melayani ya, bahkan masing-masing nomornya kepala dinas wajib, tidak boleh menggunakan nomor lain. Kepala dinas, kepala bidang nangani, suatu saat bisa masyarakat bisa mengadu, kita tindak lanjuti. Terhadap laporan yang kepada inspektorat, pada prinsipnya setiap laporan kita tidak lanjuti, Mbak. Tetapi kemudian setelah turun menjadi hasil, itu menjadi ranah kami. Kami akan menjawab bahwa sudah kami tindak lanjuti. Hasilnya bagaimana itu menjadi kewenangan dari inspektorat, kecuali nanti diperlukan dalam kepentingan-kepentingan yang sangat urgen. Nah, inilah yang saya harapkan kepada masyarakat juga, mari sama-sama kita berniat untuk memperbaiki semua sistem, bukan untuk melukai, mencederai, untuk membuat orang lain sengsara. Karena apa? Karena ada faktor X tertentu yang memang tidak tersampaikan, kemudian kita melaporkan. Kalau tersampaikan kita nggak melaporkan, nah itu nggak benar menurut saya. Baik. Pak Dwi, sebelum kita akhiri sesi ini, izinkan saya meminta pesan dari Pak Duyanto untuk para ASN maupun masyarakat Banyuwangi terkait pentingnya mencegah gratifikasi ini. Ya. Silahkan Bapak. Kepada para ASN, mari kita memahami pemahaman terkait dengan gratifikasi, baik itu yang bersifat suap, bersifat pemberian hadiah, ucapan terima kasih, atau bahkan pemerasan. Kalau nggak dikasih, akan digagalkan misalnya. Ini bagian dari pemerasan. Mari kita pahami, menjadi ASN, menjadi pejabat ini sangat singkat, sama dengan sesingkat kita hidup. Betul. Menjadi ASN paling lama bagi saya sepertinya paling 35 tahun. Mari kita menjaga integritas, menjaga kepercayaan yang sudah diberikan
kepada pimpinan, kepada kita. Jadi jabatan ini bukan karena kita mampu, tapi karena kepercayaan. Saya ditempatkan di inspektorat ini karena kepercayaan. Nah, kami harus bisa menjaga itu. Tapi yang paling utama adalah bahwa hidup di dunia ini tempat kita meninggal, Mbak. Betul. Tapi akhirat tempat kita tinggal. Jadi mari kita tinggal di tempat yang selama-lamanya, dan tempat yang kita tinggal ini tidak ada yang kita bawa, semuanya akan kita tinggalkan. SK akan habis sesuai masanya, dan ruh juga akan habis sesuai masanya yang sudah ditentukan. Nyampang masih bisa berbuat, kita berbuat. Inspektorat akan berbuat yang terbaik untuk para ASN. Prinsipnya adalah satu, melakukan pembinaan, yang kedua pengawasan, melakukan pencegahan. Kalau pencegahan ini sudah secara sistemik, masif, insya Allah itu akan memperkecil gratifikasi itu sendiri. Wah, sungguh luar biasa sekali. Mohon maaf, Pak, mungkin sedikit saya tambahkan. Silakan. Kami dari tim unit pengendalian gratifikasi juga berupaya ingin mengedukasi pada masyarakat. Tentang apa sih gratifikasi. Jadi kepada masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang gratifikasi, ada materi-materi, ada video-video, dan ada gambar-gambar terkait literasi gratifikasi. Bisa dilihat di web banyuwangikap.go.id. Kemudian ketika masuk ke situ kita klik menu lainnya. Dari menu lainnya nanti kita bisa melihat ada literasi gratifikasi. Nah, di sana ada berbagai macam materi literasi tentang gratifikasi. Juga ada formulir konsultasi terkait gratifikasi. Sampai dengan sekarang kita masih menggunakan bentuk Google Form. Nanti kita jawab melalui email dalam waktu 1x24 jam. Nah, itu terkait formulir konsultasi gratifikasi. Tapi apabila ingin melakukan pengaduan terkait gratifikasi, bisa melalui media tersebut. Kalau yang ada di website banyuwangikap.go.id ada juga yang berupa pengaduan. Di situ bisa mengakses di pengaduan.banyuwangikap.go.id. Baik, berarti sudah mempunyai wadahnya ya. Wonten wadahnya. Baik, sungguh luar biasa sekali. Banyak poin penting yang bisa kita petik dari perbincangan hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Semoga selalu dapat mengemban tanggung jawab dengan baik dan juga bisa menjadikan Banyuwangi anti gratifikasi. Amin. Semoga obrolan ini memberi pemahaman baru mengenai gratifikasi, bahwa memang gratifikasi itu tampak seperti godaan yang manis, tapi sesungguhnya mempunyai resiko yang sangat pahit ya Bapak Ibu. Mari kita jaga bersama demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang profesional, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, pemirsa semua, jangan lupa membagikan video ini ke sanak saudara, keluarga, dan juga kerabat, agar kita semua bisa terhindar dari segala bentuk gratifikasi. Saya Devi Fatihatul Asliha pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast Hengono Tunggale Radar Banyuwangi. Salam anti gratifikasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolak gratifikasi. Tolak gratifikasi. Iya.